Sebuah dugaan penghilangan aset daerah terkuak di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya. Persidangan perkara nomor 50-G-2025-TUNSMI yang diajukan Darmaji dan Muhammad Kusnadi melawan Bupati Jember membuka tabir lama tentang aset pemerintah Kabupaten Jember yang kini telah menjadi perumahan elit khususnya di kawasan Arbopuro, Kecamatan Kaliwates. Yang menjadi sorotan, kebijakan yang digugat dalam perkara ini berakar pada era kepemimpinan Bupati MZA Jalal, tepatnya pada tahun 2009. Meski kini kepemimpinan telah berganti, penggugat tetap menggugat Bupati Jember sebagai pemegang kuasa pemerintahan daerah. Penelusuran aset yang hilang. Majelis Hakim yang diketuai Sri Listiani dengan anggota Mariana Ivan Funias dan Reza Adiatma telah melakukan peninjauan setempat PS di berbagai lokasi penting, termasuk kantor Bupati dan beberapa aset yang dipermasalahkan. Kuasa hukum penggugat, Haji Ahmad Hairul Farid, membeberkan indikasi kuat adanya penyimpangan prosedur dalam keputusan Bupati Jember di masa MZA Jalal. Menurutnya, keputusan tersebut meloloskan pengalihan aset tanpa melalui mekanisme yang sah. Peraturan Bupati yang menjadi objek sengketa ini menunjuk langsung pihak penerima dengan nilai APBD Rp522.700.000 tanpa prosedur yang sesuai dengan Perpres 2003 dan Peraturan Menteri 2006, tegas Farid. Farid menambahkan, sertifikat hak pakai nomor 35 yang menyebutkan luas lahan 500 meter persegi ternyata menyisakan 335 meter persegi yang justru tidak tercatat dalam daftar aset Pemkab Jember saat ini. Data di kantor aset Bupati dan BPKD tidak lagi menyebutkan sisa lahan tersebut. Ada ketidaksesuaian antara nama penerima dalam berita acara dengan yang tercantum dalam perbuk. Ini menguatkan dugaan bahwa proses penyerahan aset saat itu tidak sah secara hukum, jelas Farid. Lebih jauh, tim kuasa hukum menemukan adanya aset daerah seluas sekitar 4 hektar yang menghilang dari daftar kepemilikan Pemkab. Bahkan tanah bengkok seluas 10.751 meter persegi yang menurut dokumen resmi masih milik Pemkab Jember, saat ini tidak lagi tercatat. Kami memiliki dokumen yang membuktikan aset ini, tetapi secara administratif, aset-aset tersebut seolah sudah tidak ada lagi dalam data resmi. Ini mencurigakan, imbu Farid. Ia juga menyoroti kebijakan pembangunan Puskesmas Jember Kidul yang didanai dari hasil penjualan aset tersebut. Membangun puskesmas seharusnya cukup dianggarkan melalui APBD, tapi justru aset dijual untuk membiayainya. Ini menyalahi tata kelola keuangan daerah, sesalnya. Menantang warisan kebijakan lama, perkara ini pada dasarnya melawan warisan kebijakan mantan Bupati MZA Jalal. Meski yang digugat adalah Bupati aktif saat ini, namun akar persoalan berasal dari keputusan pejabat sebelumnya. Farid menegaskan bahwa gugatan ini bukan semata-mata soal administrasi, melainkan upaya mengembalikan aset daerah yang diduga dikorbankan demi kepentingan tertentu di masa lalu. Sidang pembuktian yang akan datang diharapkan dapat membuka seluruh fakta yang terselubung di balik pengalihan aset tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar dalam lingkaran kekuasaan era sebelumnya. Apakah ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan mafia aset di era MZA Jalal? Ataukah ini hanya puncak dari gunung es praktik serupa yang belum terungkap? Dari Jember, Sulam dan Saiful melaporkan.